Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Fauzi, kelas 2D Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar manajemen. Langsung saja saya mulai. Yang pertama, pengertian pengorganisasian. Yang pertama menurut para ahli atau menurut Stoner dan Walker 1986. Pengorganisasian merupakan suatu proses di mana aktivitas kerja disusun dan dialihkan kepada sumber tenaga untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Dan yang kedua menurut Jafar Muhammad 1992. Pengorganisasian adalah penyusunan sumber-sumber organisasi dalam bentuk kesatuan dengan cara yang berkesan, agar tujuan organisasi yang dirancang dapat dicapai. Langsung ke tahap yang kedua, yaitu pilar pengorganisasian atau 4 pilar dalam perorganisasian. Yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Dalam sebuah organisasi tentunya ada sebuah tujuan yang ingin dicapai, dan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tersebut maka perlu adanya perencanaan, di mana perencanaan itu untuk mencapai sebuah tujuan dari suatu organisasi. Contohnya, di dalam bisnis hotel, pembagian kerja dapat berupa memasak, pendaftaran tamu, pengantar tamu, penyediaan kamar, atau lain-lain. Dan yang kedua, pengelompokan pekerjaan atau departementalisation. Setelah pekerjaan dan kegiatan dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan itu dikelompokkan berdasarkan kriteria. Contohnya, pada bisnis hotel bagian pengantar tamu, pendaftaran tamu, dan pembayaran. Maka jenis pekerjaan tersebut bisa dikelompokkan menjadi satu departemen yang disebut departemen office. Dan yang ketiga, penentuan relasi antar bagian dalam organisasi. Ada 2 konsep dalam penentuan hierarki, yaitu yang pertama span of management control, yaitu berkata dengan jumlah orang atau bagian di bawah satu departemen atau bagian tertentu. Contohnya dari bisnis hotel di bawah departemen front office. Terdapat 5 orang sebagai pendaftaran tamu, 4 orang sebagai pengantar tamu, dan 2 orang sebagai yang menerima transaksi pembayaran. Chain of command, yaitu menjelaskan bagaimana batasan kewenangan dibuat dan bagian mana yang akan melaporkan ke bagian garis perintah dalam sebuah organisasi dari tingkatan yang paling tinggi hingga tingkatan yang paling rendah. Contohnya dari bisnis hotel adalah diketahui yang bertugas, maka dia tidak berwenang sebagai penerima pendaftaran, tamu yang menjadi wewenang. Yang keempat, koordinasi atau koordination. Proses dalam mengintegrasikan seluruh aktivitas dari berbagai apartemen atau bagian dalam organisasi tercapai dengan efektif. Tanpa koordinasi setiap bagian, organisasi tidak akan terarah dengan baik. Contoh, pada bisnis hotel, pada bagian memasak harus berkoordinasi dengan baik pada bagian pengantar makanan atau yang disebut waiter. Langsung saja ke faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Strategi organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasaran maupun tujuannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Tepatnya struktur harus mengikuti strategi.
Dan yang kedua, skala organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Jumlah anggota dalam satu organisasi pasti menjadi faktor yang berpengaruh sebagai contohnya, memimpin 10 orang pasti berbeda dengan memimpin 100 orang. Dampak ukuran menjadi kurang penting saat organisasi meluas. Yang ketiga, teknologi. Dengan adanya teknologi, tingkat aktivitas dan efisiensi organisasi pasti berbeda. Istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output. Setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, dan sumber daya fisiknya. Contohnya, dengan adanya webcam, satu organisasi dapat mengadakan net meeting. Meski jarak memisahkan peserta atau peserta rapat organisasi tersebut. Yang keempat, lingkungan. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungannya. Karena lingkungan selalu berubah. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang sangat berpengaruh. Karena semangat suatu organisasi untuk bisa lebih maju, beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif rendah, yaitu tahu banyak kekuatan lingkungan. Mereka yang berubah, lingkungan statistis memberi lebih sedikit ketidakpastian bagi para manajer dibanding lingkungan yang dinamis. Karena tidak kepastian adalah sebuah ancaman bagi keefektifan sebuah organisasi. Manajemen akan mencoba meminimalkan dampak tersebut. Nah, dan selanjutnya departementalisasi. Departementalisasi sebagaimana telah diterangkan di muka merupakan proses penentuan bagian dalam organisasi yang akan bertanggung jawab dalam melakukan bermacam jenis pekerjaan yang telah dikategorikan berdasarkan faktor-faktor tertentu dalam mendesain organisasi, khususnya dalam proses departementalisasi sebagaimana diuraikan di muka. Ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan oleh organisasi, yaitu pendekatan berdasarkan fungsional, berdasarkan produk, berdasarkan pelanggan, berdasarkan geografis, dan berdasarkan matrik. Pendekatan fungsional. Penentuan sub-sub bagian dari organisasi atau proses departementalisasi yang pertama adalah berdasarkan fungsional atau fungsional departementalisasi. Dilakukan oleh berdasarkan fungsi-fungsi tertentu yang mesti dijalankan dalam sebuah organisasi. Ada pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan fungsi produksi, pelanggan, atau pasar, sehingga dinamakan fungsi pemasaran. Contoh desain organisasi melalui departemen fungsional. Nah, dan ini strukturnya atau bagiannya. Struktur pertama yaitu seperti PT Sampurna. Manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM, dan ke bawah dan seterusnya. Seperti ini. Seperti yang ditunjukkan oleh garis terputus-putus dalam gambar di atas, dalam gambar yang tadi, setiap bagian dalam struktur organisasi dibentuk untuk menjalankan berbagai fungsi yang terkait dengan kegiatan bisnis. Lanjut, perusahaan PT Sampurna. Pendekatan produk atau project departemen, Alization. Berdasarkan pendekatan ini, penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan jenis produk yang dibuat oleh organisasi. Nah, seperti ini. Direktur strukturnya, gambar strukturnya PT ABC, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer SDM, dan seterusnya.
Nah, lanjut, departementalisasi berdasarkan produk ini tidak selalu harus di bawah bagian tertentu dalam struktur organisasi tertentu. Akan tetapi juga dapat dibuat tersendiri dalam satu organisasi seperti gambar di bawah ini. Direktur PDCDE. Sabun seperti ini. Susu, sabun mandi, pasta gigi. Jadi disusun. Lanjut. Pendekatan pelanggan berdasarkan pelanggan atau customer department. Bagian produksi hampir sama seperti tadi. Lanjut, pendekatan geografis adalah berdasarkan faktor geografis. Penentuan bagian-bagian dalam organisasi ditentukan berdasarkan wilayah geografis di mana organisasi beroperasi. Bagiannya seperti ini gambar strukturnya. Bagian penjualan, di sininya manajemen pemasaran, bagian penjualan, bagian promosi, nah langsung bagian penjualannya langsung ke sini, Jakarta, Bandung, Makassar, Medan, seperti ini. Pendekatan matrik. Nah, lanjut ke pendekatan matrik. Pendekatan matrik adalah pada dasarnya merupakan proses departementalisasi yang menggabungkan antara pendekatan fungsional dengan pendekatan lain. Nah, kalau gambar strukturnya seperti ini. Direktur utama, project, manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer SDM, manajer riset dan pengembangan. Lanjut ke bentuk-bentuk struktur organisasi. Organisasi lini garis atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal. Nah, kalau strukturnya seperti ini, direktur, manajer keuangan, manajer pemasaran, kabag. Lanjut ke organisasi lini dan staf adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Nah, dan selanjutnya, dan ini bagannya, struktur gambarnya, manajer, staf, kabag, pelaksana. Lanjut, organisasi fungsional, yaitu bentuk suatu organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan. Nah, seperti ini strukturnya. Direktur RM, rumah sakit, bagian mata, umum, gawat darurat atau ICU. Contoh struktur dan lanjut ke contoh struktur organisasi perusahaan. Nah, ini strukturnya. Buram tapi kentang. Direktur utama, direktur personalia, direktur keuangan. Lanjut ke sini, ini lanjutan bagan dari tadi, struktur gambar dari tadi. Saya akan menjelaskan tugas dan kewenangannya. Yang pertama, direksi. Direksi merupakan orang yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam mengurus perseroan. Tugas direksi adalah menentukan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, direktur utama tugasnya untuk membuat rancangan untuk mengembangkan dari sumber pendapatan. Direktur tugasnya Direktur memiliki wewenang untuk mengangkat, mengganti atau memberhentikan karyawan. Direktur keuangan bertugas untuk mengawasi seluruh operasional keuangan, dan direktur personalia bertugas mengembangkan sistem perencanaan personalia. Manajer bertugas memberi pengarahan dalam membuat keputusan. Manajer personalia bertugas membuat rencana pembagian kompensasi. Manajer pemasaran yaitu orang yang kerja untuk memasarkan, tugasnya membuat rencana dan rancangan strategi.
Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang organisasi perusahaan, perusahaan sosial oriented. Nah, ini strukturnya seperti ini. Saya membuat struktur yayasan. Yang pertama, pengurus YPI Al-Azhar, pengurus yayasan cabang, sekretaris, ketua, bendahara. Tuh. Mungkin dari saya dicukupkan sekian untuk presentasinya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan masih banyak kekurangan dari saya karena saya masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Cukupkan dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.